Halo sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa. Kali ini kita mau bincang-bincang tentang satu topik yang kontroversi, yaitu tentang buzzer RP. Katanya ada buzzer bayaran. Mereka-mereka yang suka membela pemerintah dalam posting-postingannya di medsos langsung di label atau disebut sebagai buzzer RP atau buzzer bayaran. Nah, kita mau bincang-bincang dengan Mas Rudy S. Kamri mengenai masalah ini. Nah, Mas Rudy, hari-hari ini kan kita lagi disibukkan di medsos tentang buzzer RP atau buzzer bayaran. Mereka-mereka yang Ini termasuk Andre Benas. mereka-mereka yang kerap membela Pak Jokowi katanya itu adalah buzzer bayaran. Nah, gimana tuh Mas Rudy pandangannya? Ini agak kebablasan sebetulnya. Agak kebablasan. Jadi, ya kebablasan. Artinya memang oke, kita bicara tentang saya. Ya, saya Mas Andre Benas atau Ini yang paling sering dituduh juga nih. Rudy Kamri, Dedi Siregar, Koko Kuntadi, Ade Armando, Abu Janda, Saiful Huda dan sebagainya. Ya. Kita sudah sebetulnya isu ini sudah basi ya menurut saya, bahwa selama ini kita dituduh menjadi buzzer rupiah yang dibayar oleh pemerintah. Tapi kita tahulah, kita punya satu testimoni dan kita bisa dipertanggungjawabkan. Saya mau tanya langsung aja, Mas Rudy pernah dibayar nggak? Terima kasih aja tidak pernah gitu. Terima kasih aja nggak? Terima kasih apalagi rupiah gitu loh. Aduh. Ini jelas ya. Ya, ini yang sering ini tertuduhnya ini dia mengatakan tidak dibayar. Terima kasih aja enggak gitu. Jadi kenapa Mas Rudy tetap setia untuk menyuarakan? Oke, jujur, ini kita ada beberapa fase. Fase pertama pada saat persiapan Pilpres gitu ya. Kemudian kemudian yang kedua ada Pilpres. Ini ada sejarahnya nih. Sejarahnya. Kalau kita bicara Pilpres waktu itu, Mas Andre mungkin tahu dan beberapa teman-teman saya yang tahu seperti Dedi Siregar, Ade Armando, kemudian Koko Kuntadi, Saiful Huda, Abu Janda. Gitu ya. Ini benar-benar orang-orang yang mempunyai satu kepedulian. Kita harus menyelamatkan negeri ini dari domblengan kelompok yang ada indikasi kuat untuk mengganti sistem kenegaraan. Ya, khilafah. Jujur aja. Ini kita bicara flashback ya, kita bicara masa lalu. Saya pribadi melihat ada indikasi kuat waktu itu ada kelompok 1, kelompok 02 gitu ya. Ada satu kelompok yang tidak kita dukung. Ini bukan orang calon presidennya ini, bukan calon wakil presidennya, tapi kelompok orang yang menunggangi kendaraan ini terindikasi kuat adalah kelompok khilafah yang mempunyai tujuan tersembunyi atau hidden agenda untuk mengganti sistem pemerintahan untuk khilafah. Ini yang kita lawan, Mas. Itu yang menjadi musuh bersamanya. Musuh bersama kelompok. Ya, musuh bersama. Jadi bukan sekedar hanya Jokowi, tapi adalah kita melawan orang-orang yang berkehendak untuk menggantikan sistem kenegaraan. Ini yang kita lawan. Oke, ini kemudian sejarah mencatat Jokowi menang. Meskipun tidak terlalu banyak, hanya 11%. Sekarang ini hampir semua, ya saya tidak mengatakan yang lain, saya pribadi saja, atau mungkin juga Andre Benas, gitu ya. Andre Benas, yang kita bela sekarang bukan seorang Jokowi, seorang Ma'ruf Amin, tapi sekarang kita bagaimana kita menjaga Indonesia. Iya. Menjaga NKRI. Bukan seseorangnya, tetapi konsepnya, sistemnya. Ya. Kalau saya melihat begini, pada saat saya menjaga Indonesia, otomatis di situ ada presiden, ada wakil presiden dan sebagainya. Ini yang kita bela. Bahkan Mas Rudy juga sempat menulis kritik mengenai Pak Jokowi juga kan? Nah, sama dengan Mas Andre juga. Kita berdua ini sering banget mengkritisi kebijakan Pak Jokowi yang dilihat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentang cacing kremi di seputar istana. Kita kritisi. Jadi artinya kita adalah pendukung Indonesia yang objektif. Tapi mengenai topik buzzer RP, mengenai topik buzzer RP ini Mas Rudy, ini kan agak mengganggu juga ya. Sangat. Sarannya Mas Rudy bagaimana menghadapi isu ini? Label ini memang agak mengganggu gitu loh. Ada beberapa orang curiga tentang ketulusan kita dalam mengkritisi pemerintah atau ketulusan kita dalam membantu pemerintah. Ada satu hal yang tidak fair sebenarnya Mas Andre. Apa itu? Gak fair adalah kelompok sebelah yang menuduh kita buzzer RP ini. Ini agak lucu. Pada saat mereka sebebas-bebasnya melawan pemerintah, gitu ya, mereka tidak mau dikatakan mereka menyuarakan kelompok siapa, buzzer oposisi, buzzer siapa, kita nggak tahu, kita nggak pernah menuduh juga, gitu loh. Dan mereka selalu menuduh
kita yang berlawanan dengan mereka adalah seolah-olah dibiayai oleh negara. Ini bahaya dan saya katakan Mas Andri di depan sahabat Indonesia bahwa tuduhan itu sesat. Iya, sahabat Indonesia, karena kan kalau kita wacana publik itu bicara mengenai subjeknya apa nih yang lagi sedang dibicarakan, bukan bicara soal siapa penyampai pesannya. Seringkali dalam dialog atau argumentasi itu menjadi istilah itu argumentum ad hominem. Yang kita serang, yang kita bahas itu bukan topik pembicaraannya, tapi siapa yang ngomong. Ini orang bayaran. Jadi apapun yang diomongin itu adalah tidak benar gitu. Tapi saya kira ini kesengajaan dari kelompok mereka. Kesengajaan untuk kill the messengers. Kill the messengers. Oke. Ya, betul. Artinya yang kedua adalah membuat stigmatisasi supaya apapun yang kita lakukan seolah-olah itu pasti terdegradasi seolah kita dibayar pemerintah. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Dan ini menurut saya mereka tidak fair. Kalau mereka bicara bahwa seolah-olah kita nggak demokratis, mereka jauh tidak demokratis. Ya, Ya, mereka menuduh juga Iya. seolah-olah apa yang dikatakan mereka selalu demokratis. Iya. Ini ya, ini bahaya juga. Jadi menurut saya perlu diluruskan, orang-orang yang mengkritisi pemerintah atau bahkan sebaliknya adalah orang-orang yang mendukung pemerintah, belum tentu mereka itu dibayar oleh siapapun, Iya. apalagi oleh negara. Dan sampai detik ini saya punya testimoni, seorang Andre Wenas juga mempunyai testimoni, tidak pernah sekalipun kita dibayar pemerintah. Ya. Anda benar-benar, oke saya tanya Pak Santri sekarang gantian. Selama ini Anda kan nulis begitu ya, banyak tulisan Anda yang mendukung polisi dari Pak Jokowi. Anda dibayar tidak? Nggak pernah. Ya, saya ingin kembali ke statement Mas tadi, kill the messengers atau argumentum ad hominem. Ini salah satu bentuk sesat pikir. Ya. Saya ingin mengajak sahabat Indonesia bersama-sama dengan Rudy Askamri, seorang social influencer juga, supaya masyarakat itu kritis dan melihat topik pembicaraannya. Kalau argumentasi itu sudah mengarah kepada ya ngomong itu adalah seorang Rudy Askamri, oh dia seorang buzzer RP. Nah itu sudah mengalihkan atau sesat pikir dari topik yang sedang dibicarakan. Itu yang kita juga mesti selalu Setuju. Seorang Andre Wenas pun, ya, saya tahu selama ini masih dalam koridor objektif. Tidak salah loh kita mengkritisi pemerintah, tapi juga tidak salah juga kalau kita mendukung pemerintah. Artinya apa? Yang kita jaga bukan pemerintah, Iya. tapi adalah sistem kenegaraan dalam pemerintahan ini. selalu demi Indonesia lebih baik. Baik. Mas Andri, satu hal lagi yang penting, mungkin perlu sampaikan Mas. Pada saat kita ingin menjaga, contohnya ini, topik tentang pemakzulan presiden yang disuarakan oleh kelompok mereka. Ya. Mereka marah seolah-olah yang membela pemerintah itu adalah tidak demokratis, Ya. dibayar oleh negara. Padahal apa yang kita jaga? Kita jaga adalah bagaimana susahnya rakyat kalau gonjang-ganjing politik terjadi lagi. Iya, betul. Bagaimana kita hidup, apalagi di masa pandemi corona seperti ini. Ini sangat tidak manusiawi menurut saya. Biarkan pemerintah bekerja, kita kritisi atau kita sempurnakan, kita berikan masukan, tapi jangan ada upaya penggulingan. Itu adalah menyusahkan pemerintah. Satu lagi Mas, Ya. saya perlu tentang Bintang Imon misalkan, Ya. ya. Bintang Imon ini Imon menarik ini ya. ramai kemarin, Ini kan? anak muda yang kritis dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa ini juga sedang Dipolitisir. dipolitisasi ya. Dan seolah-olah pada saat Bintang Emon itu adalah mengkritisi persidangan kasus Novel Baswedan, Ya. kemudian diserang, seolah-olah yang menyerang ini adalah kelompok pemerintah. Ini kan bahaya sekali. Saya, Rudy Askamri, sahabat saya Andre Vincent Wenas, sepaham dengan Bintang Emon. Itu hak kebebasan berpendapat. Bintang Emon bahwa Boleh aja. persidangan Novel Baswedan bagi saya pribadi, bagi seorang Andre, Novel itu- Baswedan. ini juga agak drama-drama juga gitu loh. Semua udah tahu sama tahu lah. Artinya apa? Sahabat Indonesia perlu saya berikan informasi, kadang-kadang kelompok mereka itu menyerang karena membuat stigma seolah biar kelompoknya pemerintah yang dianggap pemerintah yang menyerang mereka. Makanya harus terus istilahnya banjiri media sosial ini dengan narasi-narasi yang benar. Benar, baik, bermanfaat, atau indah. Sokratian. Was mantap. Ya. Saya ikut apa kata seorang pengikut Sokrates. Jadi ya selalu begitulah, narasi-narasi di media sosial ini akan selalu membentuk opini publik. Dan opini publik ini boleh dikatakan sekarang ini jadi agamanya para politisi. Nah kalau politisi-politisi yang punya tatanan nilai yang memang murahan, ya dia akan memanfaatkan opini publik ini dengan hoax, dengan strategi fire hose of falsehood. Jadi semprotkan kebohongan terus menerus, lama-lama juga akan diterima sebagai kebenaran. Nah, ini yang kita harus selalu jaga. Nah, menghimbau juga sahabat Indonesia ini rajin untuk mengkritisi juga. Jadi jangan sampai gampang-gampang seperti
seperti kata Mas Rudi tadi, terprovokasi oleh hoax, ya, oleh penyimpangan isu atau pengalihan isu yang sifatnya politik di belakangnya. Baik, Begitu? cukup. Terima kasih. Kita jumpa lagi di session berikutnya.